Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Heliansyah. Oke, ini belang ya tangan. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya mau bahas ini ya sekarang. Ada yang nanya di video sebelumnya yang komentar ya. Katanya Bang buatin video tentang olahraga yang recommended buat pasien cemas ya, buat orang yang anxiety gitu. Oke, sekarang saya bahas semuanya ya, karena tapi ini sebelumnya saya ceritain menurut pengalaman pribadi aja gitu ya. Tapi di sisi lain juga olahraga ini memang ampuh buat mengatasi kecemasan. Kamu boleh lihat riset, boleh lihat tanya kemana-mana, ini memang ampuh mengatasi kecemasan. Ya, dan setelah saya coba ya benar, oke, saya sembuh sekarang. Berkat olahraga itu juga hal yang lainnya. Oke, tapi sebelum ke pembahasan, seperti biasa saya nanya kabar kamu. Semoga kabar kamu sehat, walafiat ya. Semoga sehat jasmani, rohani. Terus juga semoga hari ini kamu makin apa ya, makin sehat, makin hari makin sehat, makin hari makin kuat mentalnya, makin hari makin cemasnya hilang. Terus juga saya doain semoga kamu murah rezeki. Oke, amin. Terus saya minta doanya biar apa ya? Oke, saya minta doa buat biar saya lulus tahun sekarang ya, doain ya semoga saya lulus tahun sekarang. Terus juga kita berdoa bareng-bareng biar wabah ini segera berakhir, oke, biar kembali ke sedia kala. Oke, jadi saya bahas ya sekarang ya. Ada kalau menurut saya itu ada satu olahraganya itu satu, dua, tiga, ada empat. Ada empat. Waktu saya cemas dulu saya ngelakuin empat olahraga ini, tapi yang ampuhnya satu lah ya, cuman yang lainnya juga pengaruh sih. Nah, saya bahas empat ini ya, semoga bisa kamu ikuti gitu ya. Nah, jadi jawabannya simpel sih. Olahraga apa sih yang recommended buat pasien cemas? Ya olahraga yang kamu sukai. Karena apa? Karena kamu suka olahraga itu ya kamu bakal ngelakuinnya dengan ikhlas, terus juga seneng gitu ngelakuinnya, dibandingkan olahraga yang kepaksa itu nggak enak banget. Oke, jadi jawabannya yang pertama olahraga yang kamu sukai. Nah, kayak gitu ya. Oke, terus kayak gini, yang kedua, waktu sebelum ada wabah ini kan kita kemana-mana boleh aja gitu ya. Saya olahraga pertama itu nge-gym. Kayak nge-gym. Kenapa nge-gym? Karena apa ya, motivasi dari mentor itu kuat banget gitu kalau nge-gym tuh. Nah, saya suka dari situ, saya suka gitu dikasih motivasi setiap hari. Saya suka karena waktu itu kan waktu cemas itu kan yang kita butuh cuma orang yang apa ya, ngasih motivasi gitu, orang yang positif, terus lingkungan yang suportif. Nah, saya masuk ke tempat gym dan di situ mereka semua motivasiin saya gitu buat gimana caranya, apa, bentuk otot ini, bentuk otot itu, terus gimana caranya biar kuatin mental. Nah, saya kan butuh itu. Nah, akhirnya saya masuk ke tempat gym. Terus beberapa bulan gitu, soalnya ini nggak lama juga kepotong-potong sama kuliah ya, sama tugas kuliah lah, sama ya ujian-ujian kayak gitulah, potong-potong. Akhirnya nggak lama lagi saya break di situ. Terus olahraga yang kedua saya masuk ke basket karena waktu SMA emang suka basket. Nah, di situ juga apa ya, nggak lama juga gitu, cuman sekedar ya main aja gitu. Cuman emang basket itu emang asik ya, kalau misalkan kamu suka main basket, kamu tahu gimana rasanya itu, apa ya, asiknya main basket itu gimana rasanya kamu tahu lah ya. Terus yang ketiga saya olahraga jogging ya, lari pagi gitu. Tapi waktu terik matahari gitu ya, waktu panas-panasnya saya lari gitu, saya jogging sambil denger musik, itu kan asik ya. Oke, jadi buat aturan main jogging ini, eh, yang pertama kamu harus harus ada teman. Oke, kamu jangan olahraga sendirian, kamu harus ada teman. Terus larinya itu sambil denger musik, itu mah relax banget ya, itu enak banget, jadi apa ya, jadi pede gitu ya misalnya istilahnya. Nah, intinya kayak gitu, kamu olahraga jangan sendirian, terus ambil olahraga yang kamu sukai. Kayak buat yang dua tadi sih saya emang kurang lama ngelakuinnya karena kepotong-potong sama kuliah, tugas kuliah, ujian juga. Jadi buat yang nge-gym sama main basket itu nggak lama ya, saya sebutin di sini. Semoga kamu mencoba gitu ya buat nge-gym terus buat basket juga. Tapi lihat keadaan kayak gini kayaknya enggak deh ya, karena ya kita tahu kita nggak boleh berkerumun juga gitu ya.
Oke, terus kembali lagi yang tadi ya, jogging, kamu nggak boleh sendiri. Kenapa? Karena saya nggak mau bilang di sini takutnya ke-trigger. Intinya kamu jangan sendiri kalau lari ya. Kalau jogging kamu jangan sendiri. Usahain ngajak teman lah ya. Tapi temannya itu yang tahu kondisi kita kalau kita itu punya cemas. Nah kayak gitu ya. Karena apa? Karena dia bakal tahu sepenuhnya kondisi kita itu kayak gimana gitu, walaupun kita sendiri nggak tahu fisik kita kayak gimana gitu. Mikirnya penyakitanmu nggak, tapi dia tahu gitu. Nah pokoknya waktu olahraga jogging kamu harus ada teman, yang pertama, yang kedua sambil dengar musik ya, tapi larinya itu pelan-pelan gitu, nggak sampai sprint, enggak, jadi dibuat ringan tapi rutin. Nah itu ya, coba kamu lihat riset deh, jogging sama yang terakhir main sepeda. Apa ya, iya main sepeda, tapi jangan sendiri juga gitu. Alasan saya olahraga sepeda itu karena apa? Karena kayak saya cerita di sini ya, saya buka juga di sini. Saya punya hobi koleksi barang antik ya. Dari SMA saya punya koleksi barang antik. Mulai ya pokoknya punya lah ya. Terus saya juga kalau sepedahan itu pakai sepeda ontel, kamu tahu ya, sepeda ontel eh, yang usianya itu udah puluhan tahun. Misalkan saya di sini saya punya sepeda ontel tiga, kayak tiga, dan tiga-tiganya itu lahir tahun 40-an, kayak 45 waktu kemerdekaan lah. Nah itu saya punya, itu saya suka banget. Kayak jadi saya ingetin juga di sini kalau misalkan kamu sama-sama suka sepeda ontel ya, atau punya gitu, terus mau dijual, bolehlah kita ngobrol ya, karena saya butuh sepeda juga. Saya mah pengen banyakin sepeda ontel di sini ya, karena ya itu hobi hobi saya itu suka barang antik gitu. Oke, tapi itu gak penting, yang penting olahraganya. Oke, jadi olahraga sepeda itu sama jogging itu baik buat mengatasi kecemasan. Coba kamu lihat riset deh, dimanapun itu, coba lihat data WHO, data Google, itu coba lihat olahraga jogging sama sepeda itu mengatasi kecemasan. Dan setelah saya cobain, emang bener-bener, bener ini loh, bener. Tapi dilakuin itu nggak sehari dua hari, nggak. Mungkin sehari dua hari nggak akan kerasa memang. Tapi setelah berhari-hari, seminggu, sebulan, terus rutin, itu kerasa banget. Ya, bahwa sepeda itu sama jogging itu memang mengurangi kecemasan itu emang. Saya nggak tahu kenapa. Yang saya rasain sih emang ngurangi gitu ya. Jadi selama udah hari itu misalkan udah olahraga sepeda itu, terus balik misalkan, oh saya ingetin lagi, saya itu main sepeda jam, pokoknya terik matahari jam 10 atau enggak jam 11, balik sebelum zuhur. Nah itu jadi jamnya itu jam, pokoknya waktu terik matahari kamu sepedahan, terus jangan lupa denger musik juga. Sambil denger musik itu biar kamu pede, biar kamu makin semangat. Jangan lupa juga ditemenin sama orang yang positif. Nah gitu ya. Terus ntar pas pulang itu kan eh, capek ya, terus kamu mandi, habis itu wudhu, terus sholat. Ih, ajib banget itu, tenang gitu ya. Saya juga nggak tahu, pokoknya sepeda sama jogging ini, olahraga dua ini, walaupun yang basket sama nge-gym itu emang ada pengaruhnya, tapi saya nggak lama juga. Tapi saya lama tuh di jogging sama di main sepeda. Nah itu nggak tahu kenapa emang ngaruh banget gitu ya. Emang mengurangi kecemasan tuh emang gitu. Oke, saya nggak ngerti itu ya. Pokoknya ketika dilakuin, cemas mulai kurang, percaya diri mulai nambah gitu ya. Terus lama kelamaan makin pede, makin pede, makin pede, lupa deh bahwa saya itu punya cemas, sampai lupa gitu. Padahal waktu sebelum olahraga itu kumatnya sering banget ya, tapi waktu udah olahraga, udah mulai enak olahraga, terus nggak malas-malasan. Nah dari situ kepercayaan diri mulai tumbuh lagi, terus si cemas mulai hilang. Akhirnya saya lupa kalau saya itu punya cemas. Nah, tapi sampai sekarang saya masih olahraga sepeda sama jogging. Boleh kamu turutin ya. Kalau misalkan eh, kamu pengen sepeda kan itu banyak ya yang ngomong, katanya saya pengen sepedahan tapi nggak punya sepeda yang layak gitu. Oke, jangan banyak alasan ya, buat olahraga itu jangan banyak alasan. Saya tahu satu rumah itu satu sepeda minimal, walaupun sepedanya udah agak rusak, harus servis, ya kamu benerin aja lah, daripada beli yang baru gitu ya, daripada kamu alasan nggak ada fasilitas gitu ya. Soalnya banyak juga di sini di WhatsApp ya, teman yang masuk mau olahraga tapi nggak tahu dari mana gitu.
saya yakin satu rumah itu minimal satu sepeda lah ya. Walaupun sepedanya udah agak rusak gitu, udah mesti diservis, ya servis aja gitu, jangan banyak alasan gitu ya. Terus mulai olahraga. Nah itu kan dari situ bisa mulainya kan. Jangan sampai ininya nggak ada lah, itunya nggak ada lah. Jadi intinya kamu males. Nah jangan sampai kayak gitu ya. Pokoknya sepeda yang di rumah itu kamu servis lagi, kamu cuci lagi, kamu cat lagi, terus kamu pakai, kamu rutin, kamu sembuh cemasnya. Seriusan deh, coba-cobain, jangan sehari dua hari, seminggu, sebulan, sampai kamu rutin, sampai kamu nemuin zona nyaman di olahraga itu, kamu sembuh. Seriusan deh, coba terutin deh ya. Ntar kalau misalkan udah kebukti, kamu bilang sama saya biar saya puas ngasih tahu kamu kayak gini ya. Nah jadi kayak gitu jawabannya ya, buat yang nanya olahraga yang recommended buat orang cemas itu kayak gitu. Jadi yang terbesar itu buat bagi saya tuh jogging sama sepeda. Tapi yang lainnya boleh cobain kayak main basket sama nge-gym boleh lah ya, tapi jaga kesehatan, jangan sampai berlebihan. Nah jadi kayak gitu ya, boleh cobain. Yang penting sih kamu harus ada teman-teman yang ngerti keadaan kamu. Nah kayak gitu ya, olahraganya tuh kayak gitu, lakuin sampai rutin ya, sebulan 2 bulan sampai kamu ngerasa nyaman dengan olahraga itu, saya jamin cemas kamu hilang ya. Jadi kayak gitu ya. Makasih loh ini buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya doain cemasnya besok sembuh, amin. Terus juga saya ingetin lagi, kalau kamu suka video ini boleh klik like, tombol like, kalau enggak boleh dislike, kalau bingung jangan. Makasih buat orang yang udah klik tombol subscribe channel ini, karena saya makin semangat ya. Intinya kamu semangatin saya lewat klik tombol subscribe, sedangkan saya semangatin kamu lewat video ini. Kayak di sini asik lah ya. Ntar saya bahas motivasi, beberapa part ya, beberapa video saya bakal hajar pikiran kamu dengan motivasi-motivasi ya, biar cemas kamu hilang ya. Ini versi saya. Oke, pokoknya ini asik lah. Pokoknya kamu klik ya tombol subscribe-nya. Oke, yang udah klik, makasih banyak. Semoga cemas kamu hilang. Mungkin sekian aja ya. Mohon maaf kalau kata-katanya kurang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.